Halo semua, kembali lagi ke JRP Podcast dengan saya Andrew Ardianto, Direktur Utama Jorobot Powers Indonesia. Hari ini saya mengundang sepasang suami istri yang menurut saya ini benar-benar luar biasa ya, karena saya percaya bahwa begini loh, di dalam sebuah pernikahan itu bukan hanya sekedar pria dan wanita yang menikah begitu saja, tetapi harus ada sebuah kesepakatan, harus ada sebuah komitmen di dalamnya. Dan kita berbicara bahwa pernikahan itu adalah salah satu bentuk dari teamwork. Dan tentunya kalau kita berbicara tentang teamwork, itu juga bagian dari leadership di dalam Jorobot Powers. Dan seperti saya bilang, saya mengundang sepasang suami istri yang juga adalah merupakan alumni Jorobot Powers, yaitu adalah Yonathan dan Alice. Powers people. Oke, welcome Yonathan, Alice. Boleh dong masing-masing cerita sedikit tentang latar belakang kalian gitu ya. Maksudnya secara pribadi atau kemudian bagaimana kalian bisa bertemu satu sama lain dan menikah. Silakan. Okay. Halo, saya Yonathan dan ini sih saya Alice. Jadi kita berdua itu adalah co-founder dari Baluni. Itu adalah perusahaan yang bergerak di bidang dekorasi, perlengkapan pesta dan juga mainly balon sih gitu. Nah, pertama kali kita itu ketemu di 2014. Oke. Jadi ceritanya itu waktu zaman-zaman masih ospek kuliah lah. Gitu. Fun fact-nya dia tuh kakak kelas aku, jadi kita beda setahun. Oke. Terus apa ya? Jadi ceritanya itu bisa zaman-zaman ospek, kemudian ya ajang hunting lah itu dikeker. Modus banget ya. Iya. Memang ada seperti itu. Iya. Terus ternyata nyantolnya sama Alice gitu. Nah, jadi kakak pembimbingnya Alice dulu teman baik saya lah gitu. I see. Best friend gitu. Terus dia ngasih tahu nih, oh ini ada yang bagus nih, ada yang Oke banget gitu. Oke, gimana? Cantik. Terus abis itu dia ini juga aktif gitu. Dia dulu aktif banget sampai jadi ketua angkatan di 2014 angkatannya dia itu waktu dulu. Iya. Jadi waktu kita kemudian ya mulai PDKT. Setahun PDKT, setahun jadian, habis itu baru 2016 itu kita akhirnya memutuskan untuk merintis bisnis Baluni ini. Jadi kalau direkap nih ya, 2014 kan kenal. 2015 jadian, 2016 bikin bisnis bareng, bisnis Baluni balon custom dekorasi ini gitu. Right. Terus maksudnya pada waktu itu ini kita agak sedikit jam ke Alice dulu gitu ya. Apa yang membuat Alice kemudian misalnya gini membuka pintu gitu kan buat seorang Yonathan nih ceritanya? Karena mungkin ini ya kali ya, Pak, opposite attracts ya. Aku sama dia tuh beda banget gitu. Dan awalnya sebenarnya dia bukan yang aku demen, karena kayak beda semua kepribadiannya. Terus cara dia PDKT tuh juga nyebelin, Pak. Jadi nggak peka gitu loh orangnya. Kayak contoh nih sesimpel ya, Pak. Misalnya kayak waktu PDKT dia tanya, lagi di mana? Oh, lagi di kampus nih, udah bentar lagi mau pulang ke rumah. Terus dia tanya, karena rumah dia kan deket kampus kan ngekosnya. Terus dia bilang kayak, mau dijemput nggak? Ya aku basa-basi dong ya Pak, kan gak enak dong, masa mau bilang jemput dong gitu kan ya, anterin ya, enggak. Jadi aku bilang kayak nggak usah, nggak apa-apa, bisa naik gokar. Terus habis itu dia bilang kayak gini, oh ya udah nggak apa-apa, hati-hati ya, kayak gitu. Kayak gimana sih lu yang dropping hints itu sebetulnya. Iya, lu yang mau ngejar, lu mau PDKT tapi nggak bisa tuh kayak gitu. Jadi mungkin gara-gara itu ya, nyebelinnya itu yang bikin kayak penasaran nih cowok kenapa sih. Kalau yang lain kan udah ketebak nih patternnya, modus-modusnya udah kelihatan, tapi kalau dia beda gitu Pak. Jadi akhirnya justru malah jadi nyantolnya gara-gara itu. Betul, karena kesel. Oke. Terus kemudian kalian kan berarti dalam waktu kurang lebih setahun ya setelah memutuskan untuk kita bangun hubungan gitu ya, lebih serius gitu ya. Dalam kurang lebih setahun terus kalian memutuskan untuk membuka Baluni. Bisnis tuh setahun lagi, jadi total 2 tahun kenal lah. Baru akhirnya kayak bisnis bareng bisa. Oke. Tapi gini, kan ini kita belum bicara tentang yang pacaran dulu nih ya. Orang-orang yang sudah menikah pun waktu memutuskan membangun bisnis antara suami dan istri itu tuh tidak semudah itu gitu loh.
Tapi kalian benar-benar memutuskan yuk kita ngerintis bareng. Plus bisnisnya bisnis yang bisa dikatakan cukup niche ya. Niche banget. Niche banget gitu Iya. kan. Sementara kalau dekor-dekor, flower decoration dan sebagainya mungkin akan jauh lebih mudah untuk dijual ya, dimarketkan gitu kan. Tapi kan kalian benar-benar balon pesta nih, gitu ya. Nah itu apa yang membuat kalian menginisiasi itu sih sebenarnya? Sebenarnya awal mula kenapa bisa bisnis itu karena waktu dulu Alice tuh backgroundnya bekas event organizer. Alright. Maksudnya tim IO Iya. ya. Jadi Waktu SMA bikin bisnis IO lah gitu. Oh jadi dari pengalaman. SMA udah mulai bikin bisnis sendiri itu ya? Iya, udah Iya, coba-coba iya. dan itu pas SMA. Kebetulan target marketnya ya teman-teman juga. Oke, gitu, oke. 17-an. Nah waktu itu pengalaman dia nyari balon helium tuh susah banget di Jakarta. Tahu nggak Pak, balon helium tuh yang Iya, 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 terbang-terbang iya, itu yang bisa loh. terbang ya, Iya, betul. iya. Betul. Nah maka dari itu Alice ngomong mau bikin nih bisnis balon, soalnya waktu dulu pengalaman bisnis eventnya dia susah banget cari balon Oke. yang helium itu. Iya, Nah, iya, terus iya. sebenarnya ini bermula gara-gara lebih ke arah kasihan aja sih Pak. Kan dia kan cewek sendirian gitu loh, mikir terus kayak harus nyari semuanya sendiri kan, Oke, nyari oke. supplier sendiri, nyari bahan-bahannya sendiri, terus kayak pemasarannya juga harus sendiri gitu. Makanya bermula dari Kasian sih awalnya kayak aku gitu. ajakin kayak ya udah deh boleh gitu kan, jadi Oke, nanti oke, modalnya oke. berdua, Iya, ngerjainnya iya. apa-apa berdua. Tapi mungkin yang banyak orang suka penasaran ya Pak, kenapa bisa balon gitu kan Iya. ya. Cuma mungkin yang aku mau sharing juga nih Pak ke Powers People, sebenarnya kalau cari ide bisnis itu kan yang sebenarnya paling challenging ya di Betul. awal Oke, apa oke. gitu. Nah, aku ketemu sama dia rumus. Jadi kalau ide bisnis itu bisa datang dari 5 sumber. Yang pertama bisa dari passion, apa yang suka, apa Betul. yang jadi kalian kita Betul, lah. betul. Definitely balon tuh bukan passion kita, karena kita takut kalau balon pecah. Ya awalnya takut banget ya. Oke, oke. Betul. Dan ide bisnis yang lainnya bisa datang dari problem solving. Ada masalah apa? Produk atau jasa kita bisa nggak tuh ngasih Betul. solusi gitu kan? Dan yang ketiga itu supply and demand. Ketika supply-nya dikit tapi demand-nya banyak, di situ Betul. kan berarti ada peluang ya. kesempatan, betul. Nah, disitulah si Baluni ini kita lihat supply and demand, karena yang pengalaman tadi Right. waktu SMA susah ya cari Iya, balon iya, helium iya, di iya. Jakarta. Aku pindah ke Tangerang kan bisnis Iya, IO-nya iya, nggak iya. dilanjutin marketnya. Jadi ya udah bisnis balon. Yang keempat tuh dari resource. Jadi kita punya, misalnya nih Pak Andrew punya paman yang kayak ibaratnya punya pabrik kain. Ya. Nah, mungkin Pak Andrew Ya. kepikiran, ya udah dari networking gua Betul, ini betul, resource-nya bisa gua betul. pakai untuk jualan baju, True, contohnya true. terakhir. Dan yang kelima, ide bisnis lainnya itu bisa datang dari tren. Betul. Apa sekarang yang lagi happening? Sikat aja. Contoh mungkin kalau sekarang kita ngomong kayak lapangan paddle kali ya. Iya, 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 betul. itu kan wah cepet banget. Betul, Tiap hari betul. orang booking. Ya let's say mungkin kita nggak tahu ya apakah ini bisa sustain apa enggak. Let's say setahun atau 2 tahun. Iya, iya. Tapi dengan kita memanfaatkan tren itu bisa jadi hit ya. cuan-cuan Betul, gitu di betul, awal. Betul. Betul. Berarti dari kalian kan, nah kalau Alice ngelihatnya kan ini berarti adalah poin supply and demand ya. Dan memang betul sih kalau kita ngomong jujur bahwa penyedia balon yang memang spesifik buat pesta nggak banyak. Gitu. Tapi kan gini, berarti kan kalau lihat model-modelnya Yonatan nih ya model Yonatan tuh kan tipe-tipe orang yang mikir, lebih banyak pemikir. Ada nggak sih kepikir bahwa resikonya what if ini ternyata susah dijual gitu loh? Karena ini kan gini, kalau namanya bisnis niche, Iya, bisnis iya, yang bersifat niche itu kan resikonya juga otomatis jauh lebih besar. Iya, Gitu betul. kan, betul. especially memarketkan, kita butuh edukasi customer, edukasi masyarakat dan sebagainya gitu kan. Sempat kepikir nggak sih kalian berdua untuk seperti itu? Kalau kepikiran susah dijual gitu ya, mungkin awalnya memang susah dijual sih Pak. Oke. Iya, awalnya memang susah dijual dan kita menjalaninya kan juga pelan-pelan ya. Iya. Dari benar-benar jualan produknya itu nggak lengkap lah intinya. Kita jualan produknya aja tuh ingat banget ya. Foil huruf harganya 6.000. Yang A B C D E F G. Iya, Terus iya. habis itu balon helium yang Balon terbang, helium terbang. 12.000. Jadi Oke. siapa yang tahu ya Pak? Maksudnya ibaratnya nih kayak orang mikirnya bisnis receh. Iya, iya. 6.000 Iya, iya. 12.000 mau makan apa nanti? Iya, Mau iya, iya, gimana iya, iya. gitu kan. Nah lalu kalian dapat ininya, dapat apa namanya resource-nya itu ya, dapat resource-nya itu apa ada pabrik yang memang menyediakan itu atau
Kita sebenarnya semua benar-benar kan ini mulainya dari nol. dari Iya, nol iya, ya. iya. Maksudnya nggak ada yang kita nggak punya resource-nya, Iya, tadi yang iya, Alex iya, cerita, iya, kita iya. nggak punya background pengalaman Oke. sebelumnya itu. Jadi benar-benar cari channel sendiri. Ya, Oke. ya harus cari pemasoknya dulu, Iya, iya, habis itu iya. cari balonnya. Nice. Dulu bahkan kita sampai ke Bogor. harus ke Bogor buat ngambil barangnya, Iya, terus iya, itu iya, ke iya, Bandung iya. juga. Padahal Oke. sebenarnya kan dia misalnya kayak gitu. Sebenarnya sih kalau zaman sekarang ya Pak, apalagi teknologi, Iya, iya. semua everything you can search by Google. Betul, Gitu. betul. Kalau rajin mau ngulik, Betul. itu pasti ketemu Betul. suppliernya. Tapi di era itu kan memang tidak semudah itu. Maksudnya gini, search engine di era itu kan 2016 kan. 2016 itu kan walaupun memang sudah jelas lebih advance dibandingkan awal-awal tahun 2000-an gitu ya. Tetapi kan tetap bahwa search engine itu secara algoritmanya masih belum sekuat yang sekarang kan gitu. Iya betul. Bahkan Betul dulu ya? belum ada e-commerce juga Pak. Nah, exactly gitu kan. Jadi kita Betul. purely nyari by Google aja sih, by percaya yang ada di tulis. Pelan-pelan Iya. aja. Terus kan juga takut ditipu kan. Iya, iya, gitu. iya, Jadi iya, iya. makanya kita sampai samperin Sampai. tuh ke Bogor gitu kan. Oke. Oh ya udah legit gitu. Iya, iya, iya. Wow, menarik. Iya, jadi gitu. memang ada pikiran juga buat nih pemasaran gimana. Memang ya memang di awal-awal susah sih. sempat berasa pengen nyerah nggak sih? Pernah Iya, iya, lah, pernah. pasti. Apalagi problemnya itu kayak 1001 problem karena kita Iya, bisnisnya iya, kan iya. custom Pak. Betul, Jadi betul. bisnisnya itu sampai sekarang kita udah hampir 9 tahun menjalani usaha. Gak ada masalah gitu. Iya, iya, Tapi iya. mindset kita yang berubah ngeliat masalah itu sebagai suatu challenge, sebagai justru suatu batu lompatan. Makanya Baluni dari yang jualannya nih cuma 6.000 12.000 Pak. Sekarang mau yang produknya 100.000 ada, 1 juta aja, 10 juta ada, mau Baik. 100 juta Iya, juga iya, ada gitu. Jadi yang tadinya start dari kecil bisa jadi gede. Jadi sebenarnya kalau Wow. intinya bangun bisnis ya Pak ya, kita startnya boleh small tapi dreamnya harus big gitu. Betul, betul. What's your dream membangun ini? Sebenarnya kalau dibilang dreamnya itu ya kita sebenarnya pengen memberikan happiness aja sih ke orang-orang itu. Dreamnya adalah Bagus. kita bisa menjadikan Baluni ini sebagai sarana kita berdua untuk berekspresi, memberikan kebahagiaan. Iya, Iya. iya. Salah Kalau kayak satunya gitu. juga kebetulan kita se-value nih Pak. Kita tuh suka berdua sama bikin-bikin social project. Jadi waktu dari awal Baluni ada, kita bikin sebuah project yang namanya Happiness Project yang disupport sama komunitas kita, Sobat Baluni. Nah, dari Baluni ini bisa puji Tuhan banget bisa jadi saluran berkat ya. Iya, iya. Dari kita renovasi sekolah yang ada di kolong Iya, jembatan iya, di iya, Jakarta, terus bangun sekolah untuk anak-anak kebutuhan khusus di Lombok. Wow. Itu semua berkat dari support komunitas sih ya, dari Sobat Baluni itu. Dan kita berdua emang suka banget Pak ngejalanin hal-hal yang kayak gitu. Bahkan sebenarnya cita-citanya dia tuh ya bikin yayasan, tau nggak? Yayasan Iya. untuk Yayasan untuk Sosial, yayasan sih, sosial. ya. Iya. Apanya Oh, wow. belum tahu, cuma pengen ya emang suka Wow. membantu aja sih. Padahal dia mukanya kelihatan cuek-cuek gitu Pak. Tapi pas aku tanya, pengen banget nih bikin yayasan. Padahal aku aja yang mungkin lebih kelihatannya Lebih ekspresif. Iya. Pengen, aku nggak kepikiran sampai sana. Tapi dia pengen bener-bener Tapi jadi justru yayasan. biasanya ya orang-orang ini interestingly ya, karena orang-orang yang kelihatannya cuek, justru biasanya mereka tinggi itu cara berpikirnya deeper dan kita yang ekspresif. I mean like saya juga termasuk orang yang ekspresif gitu ya, dan saya kalau disuruh think deeper bisa, cuman nggak yang tiba-tiba gitu kan gitu ya. Tapi kan kalau memang bawaan kayak Yonatan tuh kan memang kayaknya kebiasaan kalau mikir apa-apa tuh dalam gitu ya. Bener, dan fun fact juga Pak, Yonatan ini orangnya risk taker banget. Jadi waktu kita umur, aku nggak salah 21 tahun, dia 22 tahun, itu kita ambil salah satu keputusan besar buat di Baluni, kita ambil KPR untuk purchase sebuah ruko komersial. Karena kita pindah nih dari Buat- yang awal dari garasi rumah, Iya. karena udah makin gak muat, pindah tempat gitu ke Jadi ruko buat komersial. workshopnya kalian juga Betul. gitu ya, Untuk toko, kantor untuk dan workshop segala ya. Iya. Aku kan nggak berani tuh Pak. Berarti Right. kan lu ke komitmen gitu. KPR mau berapa tahun gitu mau kelar kan. Nah dia yang bilang udah ambil aja gas aja gitu. Dia bilang Iya, pasti bisa. Katanya selama Dan itu ada kalian 6 masih tahun. pacaran itu? Masih Masih, pacaran. masih. Oh, wow. Iya jadi Oh, wow. pas melakukan itu masih pacaran. Nah Belum di propose juga ya. belum dilamar juga. Belum dilamar. Oke, Iya. oke. Tapi kan That's everything really udah risky, you know. Rizkinya double tuh. Iya benar. Dan baiknya Pak, namanya itu diatasin nama aku bukan nama dia dan bukan nama berdua. Dia bilang mendingan That's satu even more orang riskier. aja. Makanya habis kuliah langsung cepet-cepet dilamar biar nggak lepas. Ya. Oke.
Oh wow. Wow. Tapi masih gini. Saya sebelumnya kan kita di kelas di JRP ya, kita saya udah pernah sempat dengar bahwa Jonathan memang tipe orang yang risk taker tuh. Tapi memang di sini saya baru tahu bahwa that risk taker levelnya risk takernya sampai segitu gitu ya. Iya. Oke. Berarti istilahnya gini, Jonathan udah sure banget bahwa she's going to be the one for you. Iya, pasti dong. Right. Tapi kan kita bisa lihat dulu dari cara kita ngomong gimana, betul. cara kita berkomunikasi sama pasangan gimana, cara kita build trust, sadar gimana. Karena gini, ini kita saya agak sedikit coba kaitin dulu gitu ya. Karena orang-orang ini ya, suami istri nih ya, bangun bisnis bareng aja itu bisa resiko konflik yang kecampur-campur antara konflik pribadi dan konflik pekerjaan gitu kan. Dan itu yang udah statusnya bener-bener legally terikat gitu ya. Nah ini yang maksudnya kalian belum terikat secara legally, malah masih dalam proses, kalau mau dibilang pacaran itu kan penjajakan sebelum menikah gitu ya. Dalam proses itu yang masih otomatis lebih fragile gitu kan. Kalian bangun bisnis bareng dengan potensi kedua karakter ini bisa berkonflik dan satu sama lain. Itu yang buat saya risk takernya justru yang risk takernya yang risk taker tuh di situ gitu kan. Sampai mengambil keputusan untuk ambil KPR atas nama Alice pula. Oke, what makes you decide that? Pertama karena udah yakin sih sama karakternya dia. Memang dia orangnya berintegritas banget. Bagus. Kalau dia ngomong A, ya dia lakuin A. Terus kalau misalkan dia gak suka apa, dia ngasih penjelasannya. Ya. Karena kebanyakan orang kan kalau nggak suka dia nggak bisa menjabarkan kan isi otaknya apa. Kalau Alice itu dia bisa ngasih tahu nggak sukanya gara-gara ini, terus kemudian ya kita bisa saling sharing ideas lah kayak gitu. Iya. Kurang lebih kayak gitu. Jadi makanya itulah salah satu fondasinya. Terus kedua, dari komunikasi kita juga kayak udah saya merasa nyaman lah gitu, nyaman. Tidak ada kesenjangan yang jauh. Kendala yang berarti lah intinya ya, tidak ada kendala berarti ya. Jadi itu yang membuat poin kedua bisa lebih yakin gitu loh. Tapi sebenarnya sih Pak, mungkin pada saat itu at that time kan kita juga pacarannya baru gak terlalu lama juga. Pokoknya ngelola bisnisnya tuh kurang lebih 1,5 tahun baru akhirnya purchase ini. Itu juga dibilang yakin banget the one. Sebenarnya sih harusnya belum the one banget lah ya, karena kan baru banget gitu kan. Tapi waktu itu kita sempat ada deep talk, percakapan kayak kalau misalnya amit-amit kan pasti kita selalu ada worst case juga ya. Kayak di JRP kan juga diajarin ya. Ada risk manajemennya kan. Ya kalau misalnya putus gimana, kalau ternyata nggak cocok gimana, ya udah nggak apa-apa, kita bisa do it as profesional aja. Ibaratnya nanti ke depannya bahkan lebih bagus kalau ada hitam di atas putih ya buat power people. Cuma kebetulan waktu itu kita memang by verbal aja, tapi kita udah sampai diomongin, oh ya udah kalau misalnya memang sampai putus amit-amit jelek, ya kita split aja. Nanti misalnya siapa yang akan ngelanjutin atau bisnisnya mau dijual, mau dibagi dua atau gimana, pasti semua ada solusinya lah gitu. Jadi nggak perlu takut gitu. Ini belum sukses aja udah takut. Nanti kalau misalnya putus gimana? Nanti kalau misalnya ini gimana? Buktiin dulu gitu kan bisa sukses gitu. Jangan kebanyakan takut buat melangkah. Karena banyak banget tuh waktu itu omongan dari teman-teman juga sih kayak yakin ini keputusannya nggak gampang loh gitu kan ya. Apalagi kan buat purchase sebuah ruko gitu komitmennya besar banget. Belum tentu loh gitu kan. Ya udah mau gimana gitu. Kalau terlalu banyak mikir nggak melangkah nggak maju-maju gitu. Ya puji Tuhannya endingnya sih merit ya. Itu yang. Tapi gini, justru di situ saya melihat bahwa you went against people stereotypes gitu loh, ngerti kan? Bahwa ya jangan, misalnya hidup kita ini kan tidak semestinya disetir oleh pandangan-pandangan umum tentang sebuah keadaan kan begitu ya, bahwa justru malah kita makin melihat bahwa apakah ada potensi itu ya udah diomongin dari awal kan gitu ya. Apakah akan ada potensi bisa putus, ya namanya orang pacaran pasti selalu akan ada risiko itu gitu kan. Jangan kan yang pacaran gitu kan, yang nikah aja bisa cerai dan sebagainya gitu kan. Tapi kan justru kondisi ini dibicarakan dari awal dan kemudian disepakati bersama dari awal gitu loh. Dan menurut saya itu jauh memang akan lebih mereduce potensi resiko yang akan ditimbulkan dari konfliknya gitu kan. Betul sekali. Wow.
I'm mixed. dan seperti tadi kata Yonatan gitu ya, bahwa Elis termasuk orang yang berani menceritakan apa yang ada di pikiran dan menjelaskan apa yang sedang dipikirkan gitu ya. In which again itu against every stereotype of a lot of women gitu ya. Gitu. Karena biasanya kan banyak orang bilang perempuan itu pokoknya kalau udah ngomong apa suruh ngejelasin tuh nggak bakal jelasin gitu. Ya bete, kenapa bete? Ya udah gue bete aja kan gitu. Tapi kan buat saya adalah orang yang tidak percaya bahwa seharusnya itu menjadi stereotip ya. Karena apalagi saya di area yang berkaitan dengan neuroscience, ya otomatis semua orang tuh sebetulnya bisa ngejelasin, tinggal dia niat apa enggak kan gitu ya. Gitu ya. Wow. Nah, lalu kemudian kalian memutuskan untuk masuk ke pernikahan. Gitu ya. Benar. Itu berarti setelah lulus ya. Setelah lulus kuliah. Jadi pas banget ya 2018 aku udah selesai skripsi, langsung dilamar sama Yonatan. Terus 2 tahun kita tuh planning mau merit, tiba-tiba si negara api menyerang. Covid. Itu pas banget 3 atau 4 bulan sebelum kita merit. Covid-nya tuh lagi gede-gedenya, Pak. Right. Jadi akhirnya kita terpaksa untuk undur sampai waktu yang tidak tahu lah kapan ditentukan. Tapi dari orang tua bilang nggak apa-apa, pemberkatan dulu aja. Nah, pemberkatan aja tuh semua serba instan, kayak ibarat kawin lari ya, cepet-cepet gitu. Cepet-cepet dulu. Kita 5 hari. Bedanya ini diizinkan oleh orang tua gitu. Iya, suruh cepet aja deh gitu. Iya. 5 hari sebelum pemberkatan dapat jadwal dari gereja. 5 hari lagi pastornya ini bisa memberkati gitu, karena kita ada pastor yang kita pengen banget diberkati sama dia gitu kan. Oke, 5 hari langsung kita cepet-cepet DP tempat dan sebagainya, bahkan dekornya kita dekor sendiri tuh. Dari yang awalnya kan cuma dekorasi balon, sekarang tuh kita dekorasi bunga, dekorasi styrofoam. Salah satu titik turning point-nya tuh karena ngedekorin nikahan sendiri. Oh wow. Gitu. Awalnya nggak ada tuh main dekorasi. Blessing in disguise banget ya? Iya, cuma jualan balon helium aja 12.000, balon firework 6.000, udah gitu doang. Nggak ada tuh dekor-dekor. Oh wow. Karena wedding sendiri aja kayak dekor sendiri aja yuk gitu. Pakai balon sama bunga. Jadi dari tim kalian sendiri gitu ya yang prepare semuanya gitu. Dan ya. bahkan waktu itu masih banyak kita involve, masih turun karena kan awal-awal gitu. Jadi nggak langsung lepas delegasi gitu, belum bisa. Ya kita masih harus ngajarin dulu gitu kan. Right. Gitu. Oh wow. Dari keadaan yang orang anggap bahwa ini adalah sesuatu yang buruk gitu ya, tapi justru malah jadi turning point, kalian malah growing gitu ya. Benar. Iya, benar. Ya, interesting, that's interesting gitu ya. Terus nah kemudian berarti kan setelah itu setelah selesai Covid baru bikin resepsi atau gimana? Karena Covid-nya selesai, setelah kita udah anniversary 3 tahun, kita memutuskan untuk udah deh nggak usah pasti. Jadi ya udah bye DP venue, bye DP dekor dan lain sebagainya. Oke. Tapi ya tapi nggak apa-apa sih. Maksudnya banyak orang pasti akan lebih memaklumi karena kondisi Iya, karena kan Covid kan Pak. Terus kita juga jadinya hikmahnya cuan loh. Jarang kan wedding bisa balik modal. Oh, kita balik modal. Betul. Wow. Lalu ya. Dan kemudian Baluni jadi seperti Baluni yang sekarang ini gitu ya. Iya, betul. Bahwa benar-benar berarti walaupun mainnya tetap di balon ya, walaupun mainnya tetap di balon, tetapi kalian juga handle yang lain-lain juga. Ya, ada kayu, bunga, besi, styrofoam, jadi macem-macem. Dan itu sebenarnya puji Tuhan juga batu lompatannya tuh pas Covid ya. Benar-benar semua pas Covid. Karena kan Covid lesu, kita langsung muter otak tuh, bagaimana ya supaya si balon ini bisa survive. Dan kita kan punya banyak tim nih di dalamnya. Jangan sampai karena Covid kita nggak bisa nafkain si tim-tim ini gitu. Jadi ya kita sebagai co-founder berusaha keras lah kira-kira gimana. Dan akhirnya itu kuncinya ya di inovasi, dan akhirnya bisa sampai sekarang. Dari yang tadi Pak ceritain cuma 6.000, bahkan sekarang sampai jutaan, puluhan juta, sampai ratusan juta tuh bisa kita jual produknya. Gitu sih. Keren sih. Beneran Berproses keren gitu ya. Iya. Tapi buat saya justru gini loh, ini menarik ya, bahwa cara pandang kita itu akan menentukan result yang akan kita terima nantinya gitu kan. Bahwa despite bahwa memang COVID itu tidak menyenangkan, despite bahwa memang COVID itu ngeselin banget gitu kan, dan semua orang pasti wish the pandemic is over quickly gitu kan. Tetapi kalian justru memikirkan gimana ini bisnis yang
I mean gini, kalau orang biasa, orang awam pasti akan ya udahlah tutup aja kan gitu ya. Karena toh ini juga bisnis yang cuma niche aja dan sebagainya gitu kan. Toh ini juga belum growing banget gitu kan. Tetapi justru kalian memikirkan how can we survive gitu kan, dan justru dari situ malah keluar ide-ide yang nyeleneh gitu kan, maksudnya yang di luar jalurnya kalian kan gitu. Benar banget, dan ingat banget ya waktu pas COVID, karena saking gabutnya tuh kan tim juga masuk tapi nggak ada job ya. kan. Di situ kita bisa bikin happiness project, bagi-bagi 5.000 pieces hand sanitizer ya. Iya, Jadi kita bagi hand sanitizer. Susah banget cari hand sanitizer. Susah banget. Tapi kita bisa mengadakan 5.000 pieces itu dalam bentuk tabung-tabung yang kecil sih. Gitu sih. Jadi intinya pas COVID dia juga akhirnya nggak gabut ya. Tiba-tiba awalnya sempat gabut banget. Terus kita mikir bisa ngelakuin apa? Ya udah, kita happiness project, kita juga bagi-bagi makanan, hand sanitizer ke anak-anak di kampung belakang. Pokoknya jadi sibuk aja. Terus tiba-tiba eventually setelah itu jadi rame bisnisnya ya, karena kita bikin inovasi kayak pakai slogan #party di rumah aja. Ya kita bikin dekorasi yang pokoknya orang nggak perlu masuk ke rumah. Kalian yang kita antar sampai depan rumah, kalian semprot disinfektan terus masukin sendiri. Nah di situ naik lagi. Gitu. Wow, I'm really amazed gitu kan, maksudnya saya nggak pernah dengar cerita kalian sampai sedetil ini gitu loh. Dan, ya karena kita cuma ketemu biasanya di kelas-kelas aja gitu kan. Tapi keren banget sih, menurut saya keren banget gitu ya. Dan bagaimana kalian sebagai suami istri juga bisa saling melengkapi satu sama lain gitu ya. You are okay with your wife's passion gitu ya. You're okay with your wife's apa ya istilahnya energy gitu ya, excitement gitu kan. Dan selama ini berarti Yonatan yang lebih jadi man behind the gun-nya gitu ya. Betul. Gitu ya. Kalau Yonatan kalau di dalam partnership-nya ini lebih berperan sebagai gimana nya kalau di pekerjaannya di bisnisnya. Mungkin kita dari awal soalnya udah bagi peran banget kali ya. Karena dulu ribut Pak, sering ribut. Ribut dulu. Oke. Kayak karena kan clash gitu. Iya. Satu pengen begini gitu ya. Makanya tipsnya adalah ya kita dari awal udah langsung akhirnya mengeset job desk lah kurang lebih kayak gitu. Walaupun kita sama-sama perannya masing-masing lah ya. Tapi kita bagi tugas masing-masing gitu. Iya. Dia lebih ke operasional. Oke. Kalau Elis itu berhubungan sama human biasanya. Sama marketing lah. Iya sih, iya. Masuk akal sih. Dan walaupun terlepas bahwa gini loh, bukan berarti bahwa tips yang satu tidak bisa ikut di dalam yang lainnya, tetap ikut gitu ya. Tetapi kan memang main jobnya, main tasknya adalah lebih kepada Yonatan kesini, Elis kesini gitu ya. Bahkan sampai sekarang kalau misalkan masa operasional, karena masih nanya juga kenapa gitu, bukannya kayak dia sendiri, jadi saya nggak mau nanya ke dia gitu. Tetap kalau ada bagusan gimana ya kayak gini gitu. Terus kemudian nanya feedback ke Liz. Yes. Lebih ke fokusnya gitu, aja sih. Fokus videonya gimana, tapi tetap saling nanya. Dan in charge gitu. Oke. Jadi di situ sebetulnya kan kalau tadi saya sempat bilang di awal bahwa kita pernikahan itu adalah tentang teamwork ya gitu kan. Dan di situ menurut saya kolaborasinya salah satu elemen penting dalam teamwork adalah berkolaborasi, yang bukan berarti bahwa yang satu nggak bisa ikut di yang tasknya partnernya, tetapi bukan yang kemudian harus istilahnya cawe-cawe terlalu banyak gitu ya. Oke, keren banget. Tetap dilibatkan. Betul. Saya sepakat itu sih gitu. Dan oke. Nah, kemudian kalian kan juga sempat ikut di JRP gitu ya. Kemudian apa sih buat kalian memutuskan untuk ikut di JRP pada waktu itu? Jadi waktu idenya siapa dulu nih pertama kali nih? Idenya pertama pasti dari Elis. Oke. Karena Elis itu emang benar-benar suka belajar banget. Oke. Right. Jadi dia emang growth mindsetnya bagus. Dia benar-benar mencari ilmu tuh sini gitu. Itu pas lagi ada pameran di Sumarekon Mall Serpong. Iya, itu udah lama banget. Iya. Waktu John Robert Powers masih ada Lifetime. Sekarang kan udah nggak ada gitu kan. Jadi itu awal banget ketemu tuh pamerannya. Datang, wah menarik banget nih, programnya holistik banget kan, dari kita cara duduk, cara makan, dari bisnis, negosiasi, semuanya ada. Jadi aku tertarik banget dan ajakin Yonatan, dia juga suportif lah dia pokoknya orangnya. Yuk daftar bareng berdua kan. Tuh inget banget waktu aku pas baru mau lulus kuliah, dan itu sampai kayak
karena kan udah lulus kuliah harus bayar semuanya sendiri kan. Sampai kita untungnya ya waktu itu di John Robert Powers ada program cicilan gitu. Jadi itu membantu banget dan salah satu investasi yang kita nggak nyesel sama sekali sih. Soalnya kayak merasa saya orangnya agak pemalu lah. Pemalu, terus apalagi dulu suruh public speaking tuh susah setengah mati gitu. Ngomong gini aja mungkin dulu nggak mau. Udah geter. Ngomong bahkan cuma di kayak semacam podcast gini pun yang tertutup gini mungkin nggak mau. Males gitu. Cuma kalau makanya itulah kenapa akhirnya kan Alice ngajakin terus kayak dari diri sendiri juga kayak butuh nih biar bisa improve diri sendiri juga, biar lebih pede lah sama diri, terus cara berkomunikasi gimana kayak gitu sih. Akhirnya untuk memutuskan ya udahlah kita berdua ikut daftar, dan ternyata hal-hal dua-duanya lifetime pula gitu kan. Lifetime, jadi dari itu belum pacaran, maksudnya masih lagi pacaran gitu kan. Dan tapi kan ini secara biaya berarti kan langsung double tuh gitu kan. Itu langsung udah bagi dua karena kan udah jalanin bisnis bareng kan. Jadi kita pakai dari situ gitu. Jadi kalian memang udah memutuskan ya udah kita siap dengan ini gitu ya. Iya betul. Dan pada saat itu kan kita anak kuliah gitu kan, ibaratnya biayanya kan mungkin bukan dibayarin orang tua juga kan ya. Tidak affordable lah sebenarnya waktu untuk ukuran kita kan pada waktu itu. Tapi kita udah maksa aja gitu. Pokoknya kalau investasi leher ke atas jangan pelit gitu. Karena pasti itu akan bermanfaat, dan puji Tuhan ternyata bermanfaat banget kalau buat dia. Bahkan sesimpel kayak ketemu orang biasa tuh, wah udah nggak mau ngomong. Bisa lu aja deh gitu. Iya udah. Karena bisa. Kan dia ketemu klien, masa ketemu klien nggak bisa ngomong kan? Betul. Susah. Dan dia kan juga sering desain kan. Kalau nggak bisa menuangkan ini desainnya konsep gua kayak gini. Oh jadi Yonatan lebih banyak yang memikirkan desain juga ya? Iya, operasional desain. Gitu. Biasanya orang desain itu rata-rata ya. Iya, lebih introvert memang. Iya. Susah menjelaskan gitu. Betul. Kemarin bahkan kita lagi ada meeting sama klien. Tim desain kita yang ngedesain bingung menjelaskan, bingung gitu. Iya. Gitu. Dan kita juga sering mengalami hal-hal kayak ditenderin. Ya kan, banyak vendor. Gimana cara kita bisa bikin stand out? Jadi kayak ibaratnya dari pemilihan bunga, pemilihan desain, kita harus mikirin filosofinya gitu. Mengkonekkan dengan perusahaannya dia itu. Dan kan susah banget. Saya setuju banget kan? Iya. Gak bisa bilang desainnya gini karena bagus. Nggak bisa. Nggak menjual. Bagus itu sangat ambigu gitu kan. Tapi kan bagaimana ini bagus karena relate dengan filosofi, relate dengan message-nya kan gitu ya. Dan menariknya juga nih ya Pak, mungkin pelajaran-pelajaran yang nggak penting yang mungkin orang lihat di John Robert Powers ya, kayak kan ada salah satu materi itu traveling. Ngapain sih belajar traveling? Kayak buat apa? Lipet baju, lipet koper yang kayak hal-hal yang kayak kecil banget. Tapi kayaknya kan sepele banget gitu ya. Sepele banget. Itu justru jadi salah satu pelajaran yang nyantol sama dia udah bertahun-tahun. Yaitu adalah nyetrika baju Pak. Sebelumnya dia nggak pernah menyetrika baju, males gitu kayak udahlah ngapain sih gitu kan, lecek-lecek biarin. Nah ini malah jadi ketagihan nyetrika, bahkan baju saya juga disetrikain sama dia gitu. Malah jadi sesuatu yang fun ya menurut gue. Iya, jadi kayak satisfying itu kalau baju lecek terus tiba-tiba disetrika jadi rapi, itu satisfying. Keren banget sih ya. Dan beda juga ketemu orang kan penting ya, harus rapi. Jadi itu hebatnya bisa diimplementasikan sampai sekarang. Itu padahal betul sih, tapi memang gini, sepanjang sejarah saya di JRP ya, tiap kali saya tanya para alumni pelajaran apa sih yang kamu paling suka gitu ya. Majority kalau kita ngomong top 3-nya gitu ya, yang paling atas itu adalah table manners sebetulnya. Table manners gitu kan. Apalagi kalau ditanya kids, teens, mereka paling ingat tuh table manners gitu kan. Gitu ya. Terus kemudian ada yang berkaitan dengan komunikasi sama yang berkaitan dengan pengenalan diri gitu kan. Tapi this is the first time saya baru tahu ada orang yang travel arrangement. Oh wow. Ya kan? Ada sih yang ngomong travel arrangement cukup berguna gitu kan, karena membantu saya untuk itinerary. Tapi ini bergunanya malah ngajarin orang nyetrika baju. Betul. Butuh motivasi kan, bahkan gak gampang tuh memunculkan motivasi. Oh iya. Saya sendiri zaman masih kuliah dulu juga menyetrika itu adalah pekerjaan paling menyebalkan yang harus saya lewati gitu ya. Maka saya dulu nggak mikir kerjaan Pak itu bahkan nggak penting dulu. Sama sekali nggak penting. Dulu kalau saya dulu habis nyuci baju langsung saya lipat gitu kan. Jadi mumpung masih anget habis jemur nih ya kan, masih anget-anget, masih pada lurus semua, langsung saya lipat gitu kan. Gitu kan. Oke. Oh wow gitu ya. Oke. Boleh cerita lagi apa yang jadi turning point-nya kalian pada waktu setelah ikut JRP ini? Kalau tadi Yonatan adalah lebih kepada dia lebih berani menghadapi orang, lebih bisa komunikatif. Kalau Alice
Kalau Alice kan sebenarnya dari awal, dari even sejak SMP ya, udah aktif organisasi, SMA, terus kuliah, MC dan lain sebagainya. Jadi orang tuh pada bingung, Pak, kenapa yang udah pede ibaratnya, terus juga komunikasinya juga lancar, karena kan di kuliah harus presentasi terus. Betul. Kenapa harus ikut JRP? Iya. Kan udah lancar gitu. Betul. Tapi aku merasa walaupun seperti itu tetap banyak banget dapat manfaatnya. Iya, Dan iya. kalau di aku ya Pak, JRP itu aku bisa perhatiin cara gimana fasilitator ngajar dan bagaimana cara fasilitator itu bikin materi. Jadi ibaratnya aku ATM, Pak, amati, tiru, modifikasi untuk perusahaan, Nice. untuk dibaluni. Jadi di JRP kan juga diajarin tuh gimana caranya presentation, Betul. terus gimana caranya etika lah Iya, ya ketemu iya. orang. Iya. Aku bikin etikat untuk tim baluni sendiri. Jadi Jadi membuat ibaratnya sebuah standar untuk SOP, iya, yang terinspirasi dari gimana cara John Robert Powers menyusun rangka materi. Ya aku ajarin ke timku, kan Nice. cara shake hands juga diajarin kan Yes, sama yes, JRP. yes. Itu aku ajarin juga ke tim. Terus cara berpakaian ya mungkin kalau di John Robert Powers kan yang formal. Kalau di tim aku kan nggak perlu. Betul, Jadi aku betul. sesuaikan aja ya, gitu. ya. Jadi Minimal mereka representatif ya. betul. Dan akhirnya aku bisa jadi coach buat tim-tim aku gitu. Kan nggak ada model tuh kayak Betul. nge-hire coach di luar kan mahal. Ya udah, kenapa nggak saya sendiri pribadi Iya, jadi iya, coach iya. aja Iya, iya, gitu iya, kan. iya, iya. Oke. Iya, iya. Oh, wow. Gitu. Jadi tuh guna banget dan nggak nyangka ya, ini fun fact juga Iya, buat iya. Powers People. Jadi di tahun ini 2025, terima kasih juga kesempatannya Yes. buat Pak Andrew sama Bu Caroline jadi fasilitator. Iya, iya, malah iya, jadi iya. ngajar. She's one of our news facilitators Iya. gitu ya. Iya, iya. Oke. Betul. Karena dan saya masih ingat pada waktu awal Alice sempat cerita bahwa menjadi fasilitator JRP itu salah satunya adalah dorongan dari Yonatan ya. Betul. Trigger dari Yonatan, kenapa lu itu betul ya Yonatan Iya, ya? betul. Apa yang membuat Yonatan melihat bahwa Alice itu ada potensi seperti itu? Karena dia orangnya suka ngajar. Dia benar-benar I see. passionate banget kalau ngajar human. Iya. Terus dari cara pembawaan dia, kemudian dari cara dia menyusun materi, kan dia sering presentasi juga, sering diundang bicara gitu, bagus gitu, bisa sistematis ininya, terus bisa ngasih example segala macam. Makanya kenapa nggak coba jadi fasilitator gitu ya? Salah satu bidang yang dia suka, bukan Terpaksa. bukan yang terpaksa gitu. Kalau balon kan waktu dulu terpaksa, sebenarnya bukan Iya. terpaksa. Karena banget sih. karena belum jadi passion ya waktu Iya, itu ya. iya. Cuma Jadi demi passion. karena melihat ada demand Ada gitu. Iya, supply and demand udah Iya, gitu. iya, Nah, kalau ini kan benar-benar dia passionnya tuh untuk ngajarin orang gitu, makanya ya itulah, go for it gitu. Iya, iya. Betul. Jadi thanks to suami juga, jadi dia yang support kan. Terus aku merasa bener juga ya, salah satu ciri-ciri passion kan adalah ketika kita melakukan sesuatu, kita tuh nggak merasa capek. Malah recharge. Iya, malah Betul. recharge. Nah itu pengalaman-pengalaman diundang ke berbagai event buat jadi pembicara, aku merasa kok kayak seru ya gitu. Wow. Tapi kan event sesekali ya Pak ya. Iya, iya, Nah, iya, kalau iya, di iya. John Robert Powers kan lebih rutin, Lebih rutin, terus iya, ada iya. muridnya, Iya, 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 lebih iya. engage. Jadi ya udah happy sih so far. Oke. Nah ini saya suka banget itu kan, karena kalau kita bicara tentang anak-anak muda, kalian termasuk gen Milenial. masih milenial. Iya. Gitu. Kan nih, zaman-zaman sekarang sebetulnya kan mulai dari milenial, kemudian anak-anak Gen Z itu kan pada pokoknya banyak yang bilang udahlah kerjain sesuatu kalau lu kerja sesuai dengan passion aja gitu kan. Tapi terbukti bahwa ada yang memulai bukan dari passion, tapi justru malah ujung-ujungnya jadi masuk ke dalam arena passionnya gitu loh, tanpa dia sadar gitu ya. Iya. Lama-lama jadi passion beneran Jadi loh. passion gitu kan, bahwa menurut saya selalu percaya bahwa passion itu bukan sesuatu yang nggak selalu sesuatu yang ujuk-ujuk muncul gitu ya, tetapi Iya, betul. ya Bisa kan? diciptakan. Tapi kita bisa create pada waktu kita put our heart and mind into it gitu ya, dan pada akhirnya kita justru malah akan mencintai banget pekerjaan itu, dan itu jadi passion kita gitu loh. Iya. Gitu kan. Dan Baluni, kalau yang tidak salah ingat bahwa sekarang kan kalian bahkan juga bikin komunitas Sobat pengusaha balon. Oh iya, ada Betul. Selonia namanya. Itu kan Asosiasi Pengusaha itu Seniman yang Balon. mulai kalian atau Salah satunya Salah kita. satu co-foundernya Alice. Iya. Iya. Kalau Yonatan nggak masuk ke Kalau saya- organisasi. Iya. Memang kayaknya lebih lebih senang belakang layar kayaknya. Iya. Tapi Iya. nggak gitu into Iya, organisasi. tapi Salah satu pelopornya sih aku sama ada beberapa teman-teman. Iya. Apa yang bikin kalian memikirkan itu?
Karena melihat dari industri-industri lain, gak mungkin satu industri tuh bisa maju tanpa sebuah organisasi atau komunitas yang support. Betul. Gitu. Jadi dari situ karena kita punya visi untuk memajukan industri balon, maka aku sama teman-teman itu ya udah kita yuk gabung dari berbagai kota, kita gabung bikin Selonia ini, Seniman Balon Indonesia, dan membernya itu sampai sekarang kurang lebih udah hampir 100 orang dari berbagai 34 provinsi lah di Indonesia. That's lah crazy. ya. Gitu. I mean like masih small sih tapi tapi keep growing gini, lah. saya tahu bahwa gini, ini kan bukan bisnis yang again gitu ya. Pengusaha balon itu tuh kayaknya orang mikir bikin dekor, kayak tadi saya bilang gitu kan, bikin dekor nggak kepikir bahwa ini benar-benar specifically balon gitu loh. Balon adalah bagian dari dekor itu, tetapi ini kan benar-benar ada orang-orang yang ternyata jadi pengusaha spesifik di dalam dunia balon gitu. Iya. Itu maksudnya gini, menemukan 100 orang aja di dalam komunitas itu tuh menurut saya udah amazing banget sih. Gitu ya. Apalagi dari berbagai penjuru Indonesia kan gitu ya. Oke, that's crazy. Oke. Keren. Dan you know what I love from you both adalah selama ini saya lihat kalian berdua itu punya cara pandang yang tadi Yonatan sempat sebut tentang growth mindset ya, bahwa pada akhirnya growth mindset itulah yang akan membentuk kita untuk kita akan cari segala macam sumber untuk bikin kita grow kan begitu ya. Gitu ya. Bagaimana kalian nurture itu di tengah-tengah kesibukan sekarang nih, kan sekarang udah kesibukannya pasti jelas tidak seperti dulu gitu ya. Sekarang udah sibuk banget gitu kan. Bagaimana kalian tetap nurture growth mindset ini as a couple maupun as an individual? Kalau dari kita berdua sih growth mindset ya, kita ini sih aware tentang tentang kemauan kita untuk terus belajar aja sih Pak. Sebenarnya sih tadi Bapak bilang kayak sibuk banget gak ada waktu. Sebenarnya tetap ada waktu ya. Iya, itu the matter sih. of prioritas aja gitu. Buktinya ya, ini baru habit baru yang Yonatan munculkan, dia sekarang jadi suka baca buku. Iya, itu. Ini udah buku ketiga yang dia baca dalam dua bulan. Ini bisa baca 3 buku dari yang 0. Gitu. Jadi saya ada dalam itu leaping loh. Maksudnya dari 0 langsung 3 betul, langsung 3 dalam 2 bulan. Saya kalau ngajarin orang baca buku tuh udahlah mulai dari satu buku setahun aja gitu kan. Gak usah lama-lama, gak usah banyak-banyak, 1 buku setahun aja gitu. Tapi ini 3 buku dalam Iya, jadi ada kayak kemauan dalam diri sendiri tuh untuk kayak mendapatkan ilmu lebih gitu. Iya. Merasa kalau misalkan ya zaman dulu masih adalah kadang main game segala macam. Kalau sekarang mikirnya sayang ya waktu di main game gitu, mending ada spare waktu, mending energinya dipakai buat yang lebih positif, yang lebih berguna gitu. Okay. Terus kayak misalkan ya kan kita di industri kreatif ya, kita pasti ngelihat juga kompetitor gini dan lain-lain, makanya saya juga harus belajar gimana caranya biar lebih kreatif juga kayak gitu sih. Jadi tetap ada kemauan untuk ekspor sana, ekspor sini. Harus tetap humble sih Pak, makanya bisa growth mindset karena kita nggak pernah merasa ada di zona nyaman atau zona aman gitu. Walaupun mungkin bisa dibilang Baluni ini sebagai yang leading gitu lah, top of mind, tapi nggak pernah merasa begitu gitu pada kenyataannya, karena kayak ada lagi pasti muncul pemain yang baru atau mungkin bukan di sama industri lain ya, bahkan industri lain tuh bisa disruptif gitu, kayak mengganggu industri kita juga. Jadi nggak pernah boleh santai-santai sih, sehingga growth mindset ini ya udah menjadi disiplinnya kita yang kita lakukan dari berbagai aktivitas kita ya. Contohnya kayak dari baca buku, terus juga nonton podcast atau ikut kayak seperti John Robert Powers gitu sih. Kayak kelas segala macam. Apalagi Elis lumayan banyak dia ikut kelas. Dia kemarin habis ikut kelas akunting juga. Kelas iya, di Instagramnya. Kelas Excel, belajar lagi gitu. Kalau ditanya why ya just because gitu aja gitu ya, bahwa nggak ada alasan khusus gimana, yang penting belajar terus aja. Alasan ini Pak, pengen lebih aware aja sih sebenarnya sama financial perusahaan biar lebih melek. Betul. Dan juga karena kita perintis bukan pewaris gitu ya, jadi nggak bisa tuh ya kayak santai-santai gitu. Kita tuh dua-duanya kan orangnya otak kiri, otak kreatif lah pokoknya. Sama-sama orang kreatif. Nah, makanya butuh
ada yang ngerti gitu Iya, sukanya. ada yang mesti bisa duduk mikir sistem gitu ya. Betul. Kalau nggak nanti nggak bisa autopilot, nggak bisa delegate. Betul. Iya. Kebetulan Makanya kita akhirnya- terlalu kreatif berdua. Akhirnya harus Ya udah deh, belajar aku gitu. yang belajar. Iya, keren. Tapi bahkan sampai kemarin tuh kan sempat ikut High Rock segala gitu ya. Lomba Aktivitasnya fitness tuh maksudnya gitu. Keburu. Saya terus terang kagum dengan bagaimana kalian itu juga masih bisa membalance berbagai macam area yang seringkali menjadi excuse oleh banyak orang gitu ya. Karena waduh nggak bisa nih, gue nggak bisa olahraga, sibuk gitu ya dan sebagainya. Tapi kalian masih punya waktu, dan ya balik-baliknya memang kembali kepada niatnya kita aja Yes, kan betul. ujung-ujungnya gitu ya. Dan despite bahwa you are having an accident yang Iya lagi. sementara ini lagi tidak Lagi bisa patah terlalu kaki. aktif gitu ya. Gitu ya. But it's okay. It's all good gitu ya. Oke. Nah, karena kita juga waktu juga sudah sangat terbatas gitu ya. Kira-kira dari Yonatan maupun Alice, kira-kira ada pesan apa buat Power People nih kali ini? Kalau untuk pesan sih yang pasti kalau mau mulai bisnis itu harus ya dipikirkan dulu sih. Kayak di Journal Performance kan juga diajarkan bisnis modal kanvas. Betul. Nah itu juga penting banget buat para Pemulai. Power People untuk tahu dulu nih dari funnel-funnel itu bisa diisi apa oleh kalian. Ya. Pertama itu dulu Ya, sih. Terus ya. kedua tetap yang tadi udah kita sempat sharing itu adalah growth mindset. Jadi kita nggak boleh merasa cukup. Kita harus terus belajar ilmu-ilmu baru karena pasti selalu ada yang baru. Ya, ya. Begitupun dalam kehidupan kita juga kita harus yang humble enough lah untuk mau belajar banyak hal. Ya, Jadi ya. kayak cuma menguasai satu hal tapi at least kita ngerti atau tahu berbagai aspek dalam bisnis ini. Yes. Itu sih. Ya. Oke, kalau dari aku sih buat Force People adalah ingat pesannya investasi terbaik tuh leher ke atas. Contoh banyak ya orang-orang yang kalau beli handphone lah ya Pak ya, 20 juta tuh nggak apa-apa gitu. Yeah. Sedangkan handphone itu kan bisa rusak gitu kan dalam waktu beberapa tahun. Tapi kalau misalnya kita investasikan diri kita gitu, kita upgrade skill, itu sesuatu yang nggak pernah bisa hilang dan sesuatu yang nggak pernah bisa diambil sama orang lain dan Yes. nggak akan bisa rusak gitu. Betul. Jadi dimanapun dan dengan bagaimanapun apapun itu ya kalian harus terus semangat untuk investasi diri kalian dari leher ke atas gitu sih kalau dari aku. I like that statement gitu ya. Karena betul, kalau kita beli handphone harga bisa 15-20 juta gitu ya. Tetapi pada akhirnya begitu harus ada update, handphone yang lama akan dibuang. Iya. Betul. Sementara kalau kita investasi leher ke atas, misalnya kalau ada update yang lama nggak akan kebuang, justru malah akan makin tersempurnakan dan makin lama kita akan jadi pribadi yang makin dewasa, gitu ya. Jadi teman-teman bahwa ingat, saya suka sekali dengan statement baik Yonatan maupun Alice gitu ya, bahwa growth mindset itu adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita, dan saya melihat hari ini adalah sebuah contoh nyatanya bagaimana a couple yang memang benar-benar memulai bisnisnya dari nol, mereka benar-benar bahkan dalam situasi yang sangat riskan dalam berbagai area, tetapi mereka dapat membangun dengan konsistensi, mereka membangun dengan sebuah teamwork yang baik. Dan itu juga kami melihat bahwa mereka juga adalah orang-orang yang sangat berkomitmen, dan buat saya yang paling penting justru di situ gitu kan, bahwa bukan cuma sekedar teamworknya, bukan cuma sekedar leadershipnya, tetapi juga komitmen di dalam membangun ini bersama-sama. Pertanyaannya adalah bagaimana Anda akan membangun. Remember bahwa JRP memberikan Anda sebuah kesempatan untuk Anda bisa menaruh investasi leher ke atas itu tadi, sehingga Anda juga bisa makin lama makin berkembang, dan makin lama justru harapan kami adalah kami melihat Anda semakin lama semakin dewasa di dalam karakter Anda. Dan saya yakin orang yang dewasa dalam karakternya, maka dia juga akan menjadi seorang pemimpin yang luar biasa. Dia akan bisa membangun apapun tanpa harus takut dengan hal-hal yang justru akan merugikan dalam hidupnya. Oke. Sampai ketemu di video berikutnya. Thank you buat Yonatan, Alice. Thank you. I'm really glad to have you here gitu ya, karena benar-benar inspiring. It was an inspiring talk gitu ya, dan semoga teman-teman Powers People hari ini juga bakal terberkati dengan apa yang kalian sudah bagikan gitu ya, karena saya yakin saya aja amazed gitu kan, apalagi teman-teman yang lagi nonton ini gitu ya. So again, thank you, dan buat teman-teman Anda yang di rumah, pastikan bahwa Anda sudah subscribe dan Anda klik notifikasi, ada tanda bel lonceng di notifikasi tersebut, supaya tiap kali kami mengupload video-video baru ini Anda akan mendapatkan notifikasinya. Sampai ketemu di video berikutnya, and God bless you. Let's go. Forward move.
To maintain yourself in this space, we will show you how to explore how you talk, how you look, how you dress. You got to move forward, move.